Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis Dialog dan Informasi di hari Kamis, persembahan KPU Kabupaten Klaten. Nah, teman pemilih, pemilihan serentak memang telah usai dan juga beberapa catatan menarik telah kita bahas dalam Dinamis episode yang terdahulu. Namun, ada satu hal menarik lain yang akan kita bahas pada Dinamis episode kali ini. Nah, kita akan berbincang tentang peran serta pemilih muda dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Nah, saat ini saya bersama mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan atau magang di KPU Klaten. Nah, mereka ini menariknya pernah bertugas sebagai penyelenggara di tingkat TPS, yaitu sebagai anggota KPPS. Nah, kita sapa dulu mereka ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya. Kok nggak semangat ya? Ya selamat pagi gitu loh. Selamat pagi. Nah gitu. Nah kita sebelum ngobrol nih kan nggak kenal maka nggak sayang ya katanya. Nah sekarang kita boleh kenalan dulu sama teman pemilih ini. Masing-masing kenalan dulu namanya siapa, dari mana gitu ya. Baiklah, pertama saya perkenalkan, nama saya Ferdinand Eko Mardio dari Universitas Widya Dharma Klaten, biasa dipanggil Dio. Dan di samping saya teman Saya Anwar Sodik dari Prodi Teknik Informatika juga Universitas Widya Dharma Klaten. Dari Unwida ya. Unwida, Tadi iya. ada Dio sama Anwar aja. Anwar. Kita punya Dio dan Iya. Anwar ya. Mereka ini mahasiswa semester berapa nih? 5. Semester 5 dan sedang magang di KPU Kabupaten Klaten. Ya, nanti berapa lama mau magang di sini nih? Sekitar 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan setelah itu terus lanjut ke semester 6 6. ya. Semester 6. Nah, terus apa nih yang bikin kalian tertarik magang di KPU Klaten? Yang pertama karena kemarin dapat rekomendasi dari temen yang kemarin jadi PPK. Kemarin PPK di Klaten Utara, jadi direkomendasikan ke sini. Kenapa kok harus ke sini gitu kan? Ya karena ingin lebih tahu tentang KPU itu apa sih, kalau kegiatannya nggak ada pemilihan itu apa sih gitu. Tuh, kalau kamu apa? Wah, hampir sama ya. Berarti karena sehubungan ikut KPPS ya dulu. Nah, setelah kalau nggak ada kegiatan pemilihan itu di KPU ngapain sih? Gitu. Pengen tahu aja. Itu, nah bener ya tadi ini anak-anak muda yang masih aktif kuliah di semester 5 ya, tapi mereka ikut berpartisipasi jadi penyelenggara Pilkada 2024. Mereka sebagai anggota KPPS. Nah, KPPS ini di desa mana? Di desa mana? TPS mana? Kecamatan mana nih? Kalau saya di Desa Meranggen, TPS 7, Kecamatan Jatinom. Jatinom, Desa Meranggen, TPS 7. Kemarin siapa nih teman pemilih yang di TPS ini ya? Pasti ketemu dengan masnya ini ya, Mas Dio ya. Terus kemudian kalau yang Mas Anwar? Saya di Desa Bero, TPS 1 ya. Itu Kecamatan Trucuk. Kecamatan Trucuk, Desa Bero. Bero. TPS 1. Nah, kemarin kalau teman pemilih ada yang memilih di TPS tersebut mungkin sudah tidak asing ya dengan mereka ya. Nah, kemudian ini kan masih anak-anak muda, biasanya kan sesuatu yang berbau politik, kemudian sesuatu yang berbau pemilu mungkin kan belum terlalu aware ya. Nah, apa sih yang bikin kalian tertarik jadi aku pingin jadi anggota KPPS? Apa pertama yang bikin tertarik? Kayak yang pertama buat tambahan uang saku. Iya. Tambahan uang saku. Iya. Terus yang kedua supaya di desa itu dikenal. Kamu pengen terkenal di desa? Iya, jadi tokoh di desa. Oh gitu, lewat anggota KPPS ya, jadi anggota KPPS ya. Oke, terus apa lagi? Terus nambah wawasan juga tentang kita kan nggak bisa cuma diem aja kalau ada sesuatu di desa. Inginnya aktif di desa gitu sebagai mahasiswa yang benar. Wih, ya, berkontribusi untuk desanya ya. Kalau Anwar apa? Ya, selain honor tadi ya, saya ada Tambahan uang saku ya? Iya, tambahan saku. Ternyata Kan tetap masih ya muda. teman memilih. Ya, oke. Terus apa lagi? Nah, itu kita sebagai mahasiswa nih khususnya yang
aktif kan di desa juga, pengen selain mengembangkan keterampilan juga kita ya pengen berkontribusi secara langsung demokrasi gitu ya. Belajar demokrasi Belajar ya, demokrasi. belajar demokrasi sejak dini ya. Iya. Kalau di kampus ikut ini nggak? Ikut apa? Apa sih namanya? Kok ekstra sih? Apa sih? Organisasi. Ya. Organisasi. Ikut. Ya, yang pertama HMP, himpunan mahasiswa pelajar per prodi itu. Nah, terus kalau saya juga ikut HMI. Nah itu untuk belajar itu dari situ semua ya. Ya. Kalau kamu? Sama, saya juga ikut HMPTI sama unit kegiatan mahasiswa Islam. Keren, berarti aktif ya. Aktif banget. Oke, sih anak muda harus begitu ya untuk Iya. jadi apa namanya motivasi untuk teman-teman muda yang lain ya. Bener. Nah, terus kemudian kalau jadi KPPS kemarin tuh selain di proses pemungutan penghitungan suara, selain di situ hari H, apa aja yang dikerjakan itu? Apa aja yang dikerjakan kalian kemarin? Ada persiapan. Oh iya, dari awal mungkin ada kayak BIMTEK itu ya. Oh BIMTEK Ya, ya. BIMTEK. Apalagi ya? Setelah Ya, itu BIMTEK, terus kerjaan pertama apa? Jadi KPPS kemarin gotong royong. Nyiapin tempat. Nyiapin nyiapin tempat. TPS. Terus apalagi? Selain itu undangan? Oh Baca iya. undangan? Menyebar undangan C pemberitahuan itu ya. Terus? Nulis ya seputar undangan, terus pembagian undangan ya. ke Ke warga sekitar, jadi kenal semua dong. Iya, jadi kenal dan terkenal. Ya, itu. Kalian merasa terkenal. Aduh, ini anak muda. Nah, kalau gitu kan, ini kemarin kan KPPS tuh ada 7 ya. Iya. Nah, kalian KPPS berapa nih? 7. 7. Sama KPPS berarti. 7, tugasnya apa ini? Tinta. Buktikan bahwa kamu sudah berpartisipasi gitu ya. Iya. Itu apa sih Sebagai manfaatnya? Tanda bahwa Anda sudah menyoblos. Berarti penting ya? Penting banget. Paling penting. Oke. Iya. Terus kalau tugas-tugas yang lain pada ngapain itu? Ya, Selain itu gini. ada yang nerima, ada yang nanti ngasih, ada yang membantu ngawasin supaya tidak salah masukin ke kotak. Terus apa lagi? Ada juga sirekap. Nah, sirekap. Kalian pegang sirekap nggak nih? Pegang, kebetulan pegang. kemarin. Oh, dua-duanya pegang. Jadi admin sirekapnya apa operator? Operator. Operator sirekap. Nah, tugasnya apa itu? Apa? Maksudnya kan nggak semuanya ya. Dari 7 Dua itu cuma orang. dipilih 2 orang kan ya. Iya. Tugasnya apa itu? Ada nginput kayak nanti setelah di C salinan di foto terus di inputkan ke aplikasi sirekap itu. Berarti kan HP-nya harus support ya. Iya. HP-nya harus support. Ada kendala nggak kemarin pas ini prosesnya? Ada Cuman sinyal ya. kayak prosesnya lama banget, kayak loadingnya itu lama banget. Oh. Karena aplikasinya juga diakses banyak orang kan. Jadi kendalanya di situ. Kalau untuk yang kesalahan baca angka kayak gitu? Kemarin ada sudah dikasih BIMTEK itu, jadi meminimalisir kesalahan itu. Jadi kalau yang itu lumayan lancar. Berarti tinggal masalah di Itu tadi loadingnya lama. loadingnya lama. Kalau kamu apa itu? uploadnya itu. Sama juga diterucuk gimana? Sama, cuman upload ya. Untuk kalau tanda baca itu ya mungkin masih ada 1-2 yang perlu dibenahi, harus manual gitu kan. Tapi lancar aja sih. Terus setelah itu apa lagi tugasnya? Sirekap, tinta, udah itu aja sih. Udah Oh selesai. sama ini ya, sama kalau saya jadi untuk apa itu, duplikat untuk para saksi itu, printer. Fotokopi ya? Ya, nggak ngeprint kok. Oke. Mm-mm. Tapi selama proses berarti agak ada masalah yang berarti ya lancar ya berarti ya. Aman, lancar. Lancar, oke. Nah, jadi memang proses rekapitulasi suara untuk pilkada kemarin ini KPU masih menggunakan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu, alat dukung untuk proses rekapitulasi penghitungan suara. Oke nih, selama menjalankan tugas sebagai KPPS nih ya, apa pengalaman yang kalian dapatkan selama jadi penyelenggara kemarin?
Yang pertama tuh keterampilan, kita mengasah keterampilan pribadi, Mbak. Gimana sih kita itu manage waktu ataupun tanggung jawab lah, terutama tanggung jawab pada setiap job desk kita. Dan betul, juga kerja sama tim ya. Betul, Kan ya. KPPS itu 7 orang itu kalau kerjasama yang baik pasti juga menghasilkan. Harus saling ya, Iya, saling membantu, saling membantu. mengisi. Kamu Itu apa sih. kalau kamu pengalamannya apa? Kalau saya yang pertama karena saya jarang kelihatan di desa ya. Jadi kayak Kamu langsung Ya, ada ini langsung. namanya. jadi kayak pas nyebar undangan juga ini namanya siapa aku nggak tahu gitu, tanya-tanya bapak sama tanya mbah gitu. Oh, ini berarti pengalaman pertama. Iya. Pengalaman pertama. Kamu juga? Pemilihan Pilpres sama Oh, Pilpres Pilkada kemarin juga. Oh, berarti 2 kali ini. 2 kali saya. 2 kali, kamu baru kemarin. Iya. Gitu. Berarti baru ya. Baru banget. Ya, baru banget. Ya. Nah, ini memang anak muda ya, terutama mahasiswa nih kan sebagai kelompok intelektual ya, mewakili kalau kaum intelektual ini tentunya banyak memiliki pemahaman keilmuan ya. Nah, sehingga nanti kan bisa turut berperan dalam proses mengawal demokrasi. Nah, tentunya kalau kemarin dalam Pilkada 2024 ya. Nah, mungkin kan salah satunya juga bergabung menjadi anggota KPPS ataupun juga penyelenggara lain, misalnya PPK atau apa itu ya. Nah, gitu kan. Nah, terus selain itu juga mungkin bisa bergabung jadi relawan melalui organisasi, seperti itu juga bisa ya. Melalui organisasi kalian ikut itu kan. Nah, terus bisa juga jadi peneliti. Bisa juga jadi peneliti sebagai mahasiswa kan, nanti penelitian kan? Iya. Penelitian. Nah, penelitian. Nah, nanti terus kemudian ini yang paling penting ini menggunakan hak pilih tentunya. Kalian nyoblos Benar, juga Mbak. kan? Nyoblos juga dong. Nyoblos juga di Nyoblos dong. TPS yang Masing-masing. kalian jaga gitu kan. Iya kan? Nah, terus juga ini nih yang sekarang nih banyak berita hoax dan sebagainya. Mungkin peran mahasiswa di sini nih memanfaatkan media sosial juga untuk bikin konten-konten yang positif. Kemudian yang bisa memberikan apa ya, edukasi lah tentang pemilu, tentang pilkada seperti itu. Nah, tentunya kan generasi saat ini kan melek teknologi ya. Nah, jadi kan sekaligus juga ada negatifnya, gampang terpapar dengan informasi yang belum tentu benar. valid. Nah, hoax ya. Nah, terus nih ya terakhir nih. Mungkin apa sih yang paling berkesan? Barangkali ada kejadian tertentu atau barangkali ada hal-hal yang belum pernah ditemui sebelumnya yang mungkin bisa jadi insight buat anak-anak muda nih ya untuk mulai tertarik sama pemilu, politik dan terutama mengenal politik itu apa, pemilu apa, dan nanti kan akhirnya bisa mengawal demokrasi kita gitu kan. Itu apa nih, ada apa sih pesan-pesan atau hal-hal yang menarik selama kalian jadi penyelenggara yang bisa memacu teman pemilih ini, yang muda-muda ini, anak-anak muda ini untuk ayolah kita partisipasi dalam pemilu gitu. Kalau pesan dari saya jangan terus diam kalau ada sesuatu isu-isu di desa. Apapun kegiatannya ikutin, jangan cuma diem, jangan cuma jadi jangan cuma diem karena nggak tahu. Kamu harus cari tahu, kamu anak masih muda, jangan mau cuma dibohongi terus. Harus cari informasi, harus cari kebenaran ya. Tuh, terus kalau kamu? Ya, yang jelas tuh pengalaman ya, itu nggak bisa bohong ya. Pengalaman kita berinteraksi dengan masyarakat, apalagi kita tuh masih muda ya, besok itu bakal jadi bahan yang penting untuk entah itu cara kita menyelesaikan masalah. Betul, pasti betul. ada problem juga di lapangan. Cara mengatasi masalah ya. Terus apa lagi? Nah, juga bisa jadi modal untuk kita cari pekerjaan gitu besok. Dengan pengalaman yang ada Pengalaman ya. yang ada. Karena memang pengalaman Soft itu skill. mahal. Ya betul, soft skill juga, cara kita bekerja sama dengan orang lain seperti itu kan. Ya, itu modal yang nggak bisa dibeli kalau kita hanya diam ya. Kalau kamu bilang tadi ya harus aktif ya, kita harus aktif.
Ya itu tadilah ya, kita bikin konten-konten yang positif itu salah satunya itu kan kita harus tahu kebenarannya seperti apa kan gitu. Nggak cuma nyebar isu sudah, gitu. Belum tentu tahu kebenarannya ya. Nah menarik sekali ya teman pemilih. Demikian perbincangan kita sama pemilih muda ini yang ternyata mereka juga mau untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada sebagai anggota KPPS. Tentunya bisa jadi motivasi untuk teman pemilih pada penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada berikutnya. Nah, demikian semoga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi untuk kaum muda lainnya, dan jangan lupa ikuti seluruh akun media sosial KPU Kabupaten Klaten untuk bisa mengetahui perkembangan seputar kepemiluan. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.